Anda nanti di akhir akan saya minta untuk praktek terkait dengan analisis kebutuhan sistem ya, analisis kebutuhan sistem untuk perusahaan-perusahaan yang mungkin dekat dengan Anda. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya present dulu materinya. Oke, layar saya sudah terlihat presentasinya? Sudah, Pak. Baik, terima kasih. Kita lanjut di pertemuan kita di pekan ketiga ya. Jadi di pekan pertama kita sudah membahas mengenai dasar-dasar dari analisis dan perancangan sistem informasi. Kemudian di pekan kedua atau kemarin kita sudah membahas tentang analisis kebutuhan pengguna atau user ya, di mana di dalamnya kita sudah menganalisis sistem yang sedang berjalan saat ini dan kemudian sistem usulannya seperti apa. Kemudian kemarin kita belajar untuk pemodelan bisnisnya ya, menggunakan flow map maupun menggunakan bisnis proses modeling notation atau BPMN. Yang mana itu juga sudah dijadikan tugas ya untuk Anda ya. Tugasnya sudah selesai semua atau ada yang belum? Atau yang belum ada yang belum tahu kalau ada tugas? Baru lihat, Pak. Baru lihat, Pak, pas tadi buka e-learning. Oke. Jangan lupa ya nanti dikerjakan karena waktunya semakin semakin mepet ya. Kalau misalnya Anda tidak kerjakan maka waktunya lewat. Kalau lewat berarti Anda tidak mendapat nilai. Ya, kalau dulu kan mungkin sistemnya masih pakai kertas, kalau sekarang sudah pakai sistem, jadinya ketahuan mana yang belum mengumpulkan tugas, mana yang sudah. KS aja, Pak. Ya. KS, Pak, sistem kebut semalam. Ya, silakan. Saya rasa Anda sudah terbiasa ya, atau hanya memindahkan dari yang dulu pernah Anda buat dari ke aplikasi Bizagi ya. Baik, di pekan ketiga ini kita akan membahas tentang analisis kebutuhan sistem ya. Analisis kebutuhan sistem. Baik, kita lanjut. Jadi di dalam analisis kebutuhan sistem ini adalah apa sih yang dilakukan di saat kita menganalisis kebutuhan sistem? Jadi di analisis kebutuhan sistem ini dijelaskan kondisi atau kemampuan yang harus dipenuhi oleh sistem ya, sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh si user. Jadi ini kebutuhan sistemnya, kalau sebelumnya kan kebutuhan usernya. Ya, analisis kebutuhan user itu lebih kepada bisnisnya saat ini berjalan seperti apa, proses bisnisnya seperti apa, keinginannya seperti apa, itu di user. Nah, kalau di kebutuhan sistem, ini adalah kaitannya si sistem tersebut harus memiliki kemampuan atau kondisi yang sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh user, yaitu spesifikasi terkait dengan kebutuhan informasi, kemudian yang kedua adalah kebutuhan aplikasi atau proses pengolahan data ya, untuk menghasilkan informasi pada nomor satu, dan yang ketiga adalah kebutuhan perangkat kerasnya. Ya. Kita akan bahas satu persatu ya, ketiga hal tadi di atas, yaitu kebutuhan informasi, kemudian satu lagi adalah kebutuhan aplikasi atau proses pengolahan, dan terakhir adalah kebutuhan perangkat kerasnya. Ya. Di kebutuhan informasi ini erat kaitannya sebetulnya dengan yang namanya kebutuhan fungsional, ya, kebutuhan fungsional atau kebutuhan yang langsung berhubungan dengan aplikasi tersebut, atau juga kebutuhan non fungsional. Nah, kebutuhan fungsional atau functional requirement ya, ini
dinyatakan secara eksplisit atau secara nyata apa yang bisa dilakukan oleh sistem, itu adalah sebutannya adalah kebutuhan fungsional. Jadi si sistem di dalamnya ada apa saja, kemudian ketika sistem tersebut diberi input, apa yang akan terjadi, kemudian pada situasi tertentu apa yang kemudian sistem itu lakukan. Jadi kalau di dalamnya kalau kita sebut kebutuhan fungsional, contohnya adalah sistem mencetak ketika ditekan tombol print, atau misalkan lagi kebutuhan fungsional yang lain, sistem harus bisa menampilkan error ketika terjadi kesalahan. Kemudian yang lain misalkan sistem tidak bisa menyimpan data jika data tersebut merupakan data numerik, misalkan semacam itu. Ya, contoh misalkan kita spesifik di kolom nama, misalkan nama orang itu jarang ya, atau mungkin saya tidak ada. Saya juga sampai saat ini belum menemukan nama orang tapi ada angkanya. Atau Anda pernah rekan-rekan di sini yang punya nama, punya teman namanya ada angkanya, ada nggak? Ada Pak, anak artis. Hah? Serius? Ada angkanya? Ada angkanya di belakang. Disebutin atau? Berita. Iya, angkanya tuh 1000 berapa gitu. Oh. Film itu Pak. Iya. Seleb ya? Ya. Ada Amarzoni Pak. Anaknya Amarzoni. Ya mulai aneh-aneh ya sekarang ya nama ya. Kalau zaman dulu tidak ada ya nama ada angkanya gitu. Nah itu berarti programmer sekarang harus lebih care ya. Kalau anaknya Amarzoni nanti masuk ke sistem ditolak kan repot gitu. Karena memang lazimnya adalah nama itu tidak ada angkanya gitu. Saya punya teman juga namanya ada angkanya tapi diucapkan gitu. Namanya Tusik Mei. Karena dia lahirnya tanggal 21 Mei. Jadi dia namanya TWOSIX, Tusik gitu. Tusik MAY, Mei. Tapi nggak diangka 21 gitu, tidak. Tapi pakai huruf gitu. Ya itu hal-hal yang salah satunya dibutuhkan untuk kalau di sistem namanya kebutuhan fungsional. Terkait dengan sistem itu bisa apa saja. Layanan di dalam sistem itu apa, kemudian kalau misalkan diberikan input, dia akan menghasilkan apa, kemudian sistem tersebut ketika misalkan ada parameter atau situasi ya yang ada di sistem tersebut, dia akan bereaksi seperti apa. Dan untuk spesifikasi functional requirement atau kebutuhan fungsional ini sifatnya harus lengkap ya. Jadi seluruh layanan yang dibutuhkan oleh user itu didefinisikan di dalam sebuah dokumen ya tentunya ya. Dan juga konsisten ya. Jadi intinya kalau kebutuhan fungsional itu harus lengkap dan konsisten. Ya. Memang ya kita akui bahwa ketika misalkan yang semacam ini pada prakteknya itu sulit ya. Beberapa rekan programmer yang saya temui ketika misalkan mendefinisikan kebutuhan fungsional di awal ya, apalagi user yang mendefinisikan, maka kadang tidak lengkap gitu. Biasanya ketemunya adalah ketika misalkan programnya sudah jadi. Malah kemudian baru, wah ini program ini harus bisa ini, harus bisa itu gitu. Jarang sekali yang di awal sudah didefinisikan, kan idealnya di awal didefinisikan di kebutuhan informasi ya. Butuhnya ini. Tapi pada aktualnya ketika sudah jadi, memang ada proses lagi. Itulah yang kemudian ada di nanti mungkin di akhir Anda ada mata kuliah judulnya kualitas sistem informasi kalau tidak salah namanya. Ya, di sana baru dibahas tuh, misalkan sebetulnya kita sudah menganalisis di awal, tapi ternyata di akhir kebutuhannya berbeda, dan itu sangat mungkin gitu. Oke, kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan non fungsional atau non functional requirement. Ya. Jadi kalau non functional requirement itu berlaku untuk keseluruhan sistem. Kemudian batasan layanan atau fungsi yang ditawarkan sistem. Contohnya misalnya batas pemilihan waktu,
pengembangan proses, kemudian terkait dengan standar. Jadi ini tidak langsung, kebutuhan non fungsional itu tidak langsung berhubungan dengan operasional si aplikasi. Ya. Maksud saya misalkan input, output, prosesnya aplikasi. Tapi kalau non fungsional, contoh yang simpel ya, respon time, ini namanya non fungsional. Jadi ketika misalkan Anda menginput untuk men-save dokumen, maka dibutuhkan waktu misalkan kurang dari 10 menit. Nah, itu namanya kebutuhan non fungsional. Tapi kebutuhan fungsionalnya adalah ketika di-input datanya tersimpan. Nah, itu namanya kebutuhan fungsional. Ya. Kemudian ada lagi namanya security, keamanan. Data tersimpan dan tidak bisa dibuka sembarangan. Itu kebutuhan non fungsional. Kebutuhan fungsionalnya apa? Ketika input data, datanya terenkrip gitu. Ketika input nama, ketika input simpel gini, kalau ketika misalkan ada input password, biasanya password secara default tidak keluar kan di layar gitu. Ya. Jadi biasanya ada lambang bintang misalkan. Kalau mau melihatnya bagaimana supaya takutnya kita salah, ada gambar mata di sisi kanan, ada klik baru kelihatan. Contoh seperti itu. Nah, itu kebutuhan fungsional. Kebutuhan non fungsionalnya adalah kita menyampaikan bahwa si sistem ini harus terlindungi passwordnya. Nah, itu kaitannya dengan security dan lain-lainnya. Oke. Nah, ini adalah contoh kebutuhan informasi dan kebutuhan fungsional. Ini kita contoh misalkan informasi yang dibutuhkan apa? Ini kita masih refer ke sistem informasi kemarin ya. Ada sistem informasi penjualan dan sistem informasi pembayaran kalau tidak salah. Ya, ada penjualan tunai, kemudian ada sistem informasi pembayaran kalau tidak salah. Nah, di sistem informasi penjualan, itu informasi yang dibutuhkan apa saja? Contoh misalkan kita lihat ada bukti penjualan. Kemarin kan sebagai merefresh materi yang kemarin, di penjualan tunai itu ada pelanggan datang ke kasir, kemudian kasir akan melakukan pencatatan, ya. Kalau yang sistem sebelumnya adalah manual, kemudian terkomputerisasi sistem usulannya ya. Nah, kemudian memberikan struk ke si pelanggan. Nah, struk itu namanya bukti penjualan. Tujuannya untuk siapa? Pelanggan. Frekuensinya bagaimana? Setiap transaksi. Jadi setiap kali ada transaksi, si kasir akan memberikan bukti penjualan kepada pelanggan. Ya. Berikutnya adalah laporan penjualan dari kasir. Di di swalayan tersebut lah kita anggap ya ada berapa shift, misalkan ada 2 shift ya, shift pagi sama shift siang lah misalkan. Itu setiap akhir shift si kasir harus memberikan laporan penjualan dari kasir. Selain penjualan juga ada laporan penerimaan kas, dapat uang berapa, itu laporan penerimaan kasnya adalah yang menerima supervisor dapatnya setiap hari dan bulan. Selain penerimaan kas juga ada rekapitulasi penjualan misalkan. Contohnya misalnya hari ini terjual barang ini sekian, keluar sekian, dan seterusnya. Ada juga rekap penjualan. Hampir sama ya sebetulnya, tapi kalau rekapitulasi penjualan yang pertama diberikan ke supervisor, kalau yang laporan rekap penjualan itu di bagian penjualan. Dan diberikannya hanya setiap bulan ya. Kalau supervisor kan dia harus mengecek setiap hari ya. Jadinya dia butuh laporan rekapitulasi penjualan setiap hari. Berikutnya adalah untuk bagian penjualan itu ada kebutuhan ya, kebutuhan bukti pembayaran. Ya. Bukti pembayaran tujuannya adalah bagian penjualan. Kemudian frekuensinya setiap kapan? Setiap bulan. Oke. Sekarang kita lanjut. Jadi memang inilah contoh kebutuhan informasi dan kebutuhan fungsional dari sebuah sistem informasi. Oke. Saya lanjut. Nah, kalau tadi adalah kebutuhan informasi, ini adalah kebutuhan fungsionalnya. Ya, dibedakan ya. Ini adalah kebutuhan informasi. Yang ini adalah kebutuhan fungsionalnya. Jadi langsung aplikatif terhadap sistem. Contohnya adalah deskripsi kebutuhannya mengolah data induk.
atau data utama ya, main database misalkan. Keterangannya kosong. Nah, ini di reg 110 itu ada menambah data induk barang. Jadi tugasnya apa? Mengentry dan rekam data barang. Jadi kalau misalnya di penjualan itu kan ada yang dijual apa saja, misalnya sabun, kemudian air mineral dan lain sebagainya, itu kan diinput di sistem, di entry, direkam barangnya. Kemudian selain barang juga supplier nih, ya. Nanti ada kebutuhannya dengan sistem yang selanjutnya kan, waktu itu kan ada sistem informasi pembayaran kalau tidak salah. Ada pengolahan transaksi, kemudian mencatat data penjualan. Ya. Tadi info kan ada informasi yang akan kita buat adalah laporan penjualan dari kasir, laporan penjualan dan juga laporan rekap penjualan. Maka di kebutuhan fungsionalnya kita perlu untuk melakukan pencatatan data penjualan. Dari mana datanya itu? Ya dari entry dan rekam data penjualan. Setiap barang yang keluar, kan Anda pernah lihat ya kalau di Indomaret misalkan dia di-scan barangnya, masukkan ke sistem, itu namanya entry. Ya. Kemudian ada data pembayaran. Jadi ketahuan misalkan dia bayar, kemudian dia bayar pakai uang pecahan berapa misalkan. Oh, pecahan 50.000, kembaliannya harus berapa misalkan. Ya, nanti akan dibuat laporan kasir. Ya. Kemudian dan laporan-laporan yang lainnya, ada laporan kas, ada laporan penjualan, ya. Dan juga membuat laporan rekapitulasi gitu. Jadi ini adalah contoh-contoh ya kebutuhan fungsional dari sistem yang sistem informasi yang harus dibuat. Ya. Kita kembalikan ke analisis yang di bab 2 atau di pekan 2 kan menyatakan bahwa ada usulan sistem. Nah, di kebutuhan analisis sistem ini adalah kebutuhan dan kebutuhan terkait dengan analisis sistem yang diusulkan. Ya. Jadi ini bisa digunakan nanti ketika misalkan Anda PKL. PKL-nya belum kan ya? Belum, Pak. Nanti Setuju ya, misalkan PKL. Anda PKL, kemudian Anda pasti yang pertama Anda akan menganalisis kebutuhan user ya. Itu dari mana? Berarti Anda pasti diminta yang namanya struktur organisasi minimal. Pekerjaannya apa saja. Nah, nanti spesifik ke sistem yang berjalan seperti apa. Contoh misalkan Anda PKL di di mana ya? Di contoh bagian penjualan lah di toko, misalkan toko spare part motor misalkan. Belum ada sistemnya, masih dicatat secara manual misalkan. Terus Anda buat bisnis prosesnya, bisnis proses awalnya. Setelah itu Anda buat bisnis proses sistem usulannya. Di PKL bisa semacam itu. Nanti di kebutuhan informasi dan kebutuhan fungsional Anda buat. Oh, berarti dalam misalkan di spare part ini saya harus entry barang, misalkan saya harus transaksinya apa saja, pembelian, penjualan, terus laporannya yang dibutuhkan apa saja, untuk siapa, kurang lebih seperti itu. Jadi ini adalah mata kuliah yang memang dipersiapkan untuk Anda ketika nanti Anda misalkan PKL atau ketika Anda membuat penelitian di skripsi Anda. Kalau misalkan skripsi Anda itu adalah jenisnya adalah penelitian yang kualitatif, ya, membuat aplikasi atau mungkin menganalisis aplikasi ya, jadi analisis dan perencanaan aplikasi misalkan, itu diperbolehkan untuk jurusan SI. Lanjut, mohon maaf saya ada salah tulis ya, itu harusnya 3.2 yaitu kebutuhan aplikasi. Nah, kalau tadi kita sampaikan adalah kebutuhan sistem, sekarang kita adalah kebutuhan aplikasi. Ya. Di di kebutuhan aplikasi ini atau dalam proses pengolahan data, jadi pengolahan data adalah teknik untuk mengumpulkan, kemudian memanipulasi, kemudian mendistribusikan, ya,
mendistribusikan data untuk mencapai fungsi tertentu dengan tujuan untuk mengubah data mentah menjadi informasi. Jadi itu namanya pengolahan data. Jadi ada inputnya kemudian diproses. Ya. Inputnya itu diproses ya, dari input kemudian diproses. Kemudian di proses ini ada proses dikumpulkan, dimanipulasi, didistribusikan menjadi output ya. Dari data mentah ya, mentah menjadi sebuah informasi. Informasi. Di mana informasi ini juga nanti kemudian bisa menjadi feedback ya, menjadi inputan. Ini memang pekerjaan sistem adalah seperti yang digambarkan pada layar. Oke, dalam pengolahan data ini ada siklusnya. Ya. Yang pertama adalah namanya collection. Collection. Ini yang pertama. Collection. Collection. Sebentar saya ganti pointernya. Ya. Pertama kita bicara tentang collection. Ya. Collection itu apa? Jadi dia melakukan perekaman data. Ya. Jadi datanya direkam ke dalam bentuk yang dapat digunakan. Mohon maaf, suara saya masih terdengar? Masih ya? Pak. Ya, agak sepi soalnya. Terima kasih. Ya. Selanjutnya, kemudian data ini dilakukan namanya conversion atau pengkonversian. Ya. Pengkonversian ini yaitu data diubah ke dalam bentuk yang cocok untuk pengolahan data. Jadi di collection, kemudian di conversion. Setelah itu data baru dilakukan proses manipulating. Manipulating itu maksudnya bukan dipalsukan ya, bukan dimanipulasi semacam itu, tapi misalkan dia diurutkan misalkan datanya. Kemudian dilakukan perhitungan. Lalu dihitungkan penyimpulan atau dilakukan pembandingan, itu yang dimaksud manipulasi adalah semacam itu. Dalam pengolahan data ini disebut manipulation atau diproses ya. Dalam rangka diproses. Nah, kemudian siklus berikutnya adalah disimpan ya. Disimpan atau juga bisa untuk mengambil data lagi. Jadi data yang sudah dimanipulasi ya, itu kemudian ini yang siklus pertamanya dia disimpan ya. Dan jika dibutuhkan data ini kemudian diambil atau diretrieve ya. Baru kemudian proses yang terakhir adalah communication and reproduction. Jadi datanya setelah diolah, baik itu diurutkan, dikalkulasi, disimpulkan, kemudian dibandingkan, baru kemudian data dan informasi ini menjadi informasi sebagai output. Ya. Untuk informasi tersebut untuk dikomunikasikan dan direproduce. Ya. Jadi untuk berbagi informasi dan untuk menduplikasi data atau informasi yang dibutuhkan. Itu adalah siklus pengolahan data. Oke. Nah, di dalam contoh sistem informasi yang kemarin kita sampaikan, maka ketika misalkan kita bicara tentang kebutuhan aplikasi ya, atau kebutuhan proses pengolahan data, maka
aplikasi yang dibutuhkan adalah kurang lebih semacam ini. Namanya point of sale terminal. Ya. Tugasnya untuk apa aplikasi ini? Yaitu mengolah data transaksi penjualan, di bagian kasir, ya. Meliputi apa saja? Ya. Meliputi pencatatan transaksi, kemudian pembuatan bukti transaksi, dan pembuatan laporan penjualan dari kasir setiap shift. Ya. Tadi di depan kita sudah sampaikan kebutuhan fungsional sama non-fungsional. Nah, ini sekarang adalah kebutuhan aplikasinya. Untuk dua sistem informasi yang sudah kita sampaikan, yang pertama adalah kita butuhkan adalah point of sale, yang kedua adalah administrasi penjualan. Administrasi penjualan. Administrasi penjualan tugasnya apa? Dia adalah melakukan pengolahan data induk barang atau database barang, kemudian juga ada database supplier. Yang dibutuhkan oleh apa? Dibutuhkan oleh aplikasi point of sale terminal atau POS ya, yang atas. Kemudian membuat laporan penjualan harian dan bulanan serta membuat laporan dan bukti pembayaran penjualan barang. Itu adalah contoh kebutuhan aplikasi. Oke. Lanjut di kebutuhan yang berikutnya, di kebutuhan perangkat keras, ya, atau kebutuhan yang terakhir, maka simpelnya adalah kita menganalisis kebutuhan hardware-nya untuk menjalankan aplikasi yang dibuat. Simpelnya kalau sekarang kita lihat bahwa aplikasinya tersebut apakah aplikasi yang berdiri sendiri atau aplikasi yang perlu menggunakan jaringan. Atau yang perlu menggunakan jaringan. Nah, untuk kasus dari sistem informasi yang sebelumnya kita contohkan adalah maka ketika ada aplikasi POS misalkan, point of sales, terminal, dan juga ada aplikasi penjualan atau pelaporan dan lain sebagainya, maka ini dibutuhkan komputer yang bisa terkoneksi dengan LAN. Yaitu ada servernya, ada workstation-nya. Jadi servernya kita disimpan untuk menyimpan data atau menyimpan aplikasi, ya, maaf. Kemudian workstation-nya untuk terminal kerjanya. Siapa saja? Kemarin kan ada aktornya itu ada kasir, ada supervisor, kemudian bagian penjualan. Oke. Untuk pekan ini, untuk materi sudah selesai sampai pada kebutuhan perangkat keras. Ada yang ingin ditanyakan? Belum ada, Pak. Baik. Kalau belum ada, saya akan meminta kepada Anda, ya, untuk menganalisis, ya, menganalisis sistem yang ada di beberapa toko nih. Nah, ini saya ingin berdiskusi dengan Anda, bukan toko ya, franchise lah yang di Karawang yang besar-besar. Saya ingin berdiskusi dengan Anda, silakan dinyalakan mic-nya. Oke. Saya juga ingin melihat Anda aktif atau tidak juga ya sekalian ya. Baik. Kalau saya sebutkan sebuah tempat makan di salah satu mall di Karawang ya,
mungkin Anda kenal dengan mallnya namanya Ramayana ya. Nah, di Ramayana itu ada satu layanan dari tempat makan tersebut yang saya rasa cukup bagus. Ya, saya lupa nih namanya apa ya. Mungkin ada yang mau mengingatkan saya di Ramayana ada apa saja ya. Solaria, kemudian ada Pizza Hut, terus apa lagi ya coba? Ricis, terus Hokben, Pizza Hut udah. Nah kalau makanan kan insya Allah semua udah pernah ke sana ya. Ada tidak yang belum pernah makan di Ramayana? Coba. Ada tidak yang belum pernah makan di Ramayana, ada tidak? Tidak ada, Pak. Oke. Sekalian ya Muhammad Hamzah ya. Saya ingin tanya ya, Anda di Ramayana sudah pernah makan di mana saja? Paling di Solaria, KFC, terus Pizza Hut, Terus sama Ricis aja sih, Pak. Oke. Dari 3 tempat tersebut, menurut Anda yang membuat terkesan terkait dengan sistem informasi yang diterapkan yang di mana? Sistem informasi yang dimaksud kayak gimana, Pak? Maksudnya? Oke, baik. Kemarin kan kita sudah cerita ya, ada sistem informasi penjualan nih. Betul ya. Nah, kalau misalkan Anda ke warung misalkan ya, ke warung biasa, mau beli chicken misalkan. Kan Anda berarti cuman datang, Mbak, saya mau dong chicken, Anda berikan uang, terus tanpa diberikan nota ya, kita dilayani dikasih ayamnya. Itu namanya sistem kan? Oh iya. Nah, tapi kita butuh adalah sistem tersebut setelah dianalisis, kemudian ada sistem awalnya adalah penjualan cara manual, kemudian berikutnya kita melakukan perbaikan ya dengan pengembangan sistem yang baru, sistem informasi yang baru. Nah, sistem informasi yang baru kurang lebihnya yang Anda temui di gerai-gerai tadi. Nah, iya. Menurut Anda di 3 gerai tadi itu yang paling berkesan sistem informasinya yang di mana? Yang berkesan ya. Di Pizza Hut sih, Pak. Belum? Di Pizza Hut sih, Pak. Oke, di Pizza Hut. Kenapa di Pizza Hut? Karena kan kalau misalnya itu sistemnya tuh kan kalau di Pizza Hut kita datang terus duduk ngasih apa si pelayan itu waitersnya itu ngasih buku menu kayak gitu kan, terus langsung Ya. Kita maksudnya dikasih waktu lah beberapa, maksudnya dikasih waktu untuk kita mau pilih menu yang mana. Terputus Hamzah? Ya. Iya sih Pak, jaringannya mau mau dipilih-pilih yang menu yang mana gitu. Nah, nanti kalau misalkan memang kita udah siap dengan menu yang kita pilih, itu baru kita panggil waitersnya lagi. Memang agak ribet sih, tapi kalau misalkan dibandingkan Solaria lebih ribetan Pizza Hut. Kalau misalkan Solaria kan kita ada kayak semacam kertas menunya gitu. Nah, kita tinggal pilih tuh kita mau pesan misalkan nasi goreng berapa porsi misalkan gitu. Jadi sistemnya lebih ribet Pizza Hut daripada Solaria gitu. Tapi lebih apa ya? Lebih kalau misalnya saya sih lebih enak ini ke Pizza Hut sih, Pak. Karena mungkin di Pizza Hut Anda tinggal duduk, terus nanti waitersnya datang menghampiri pesan apa, terus nanti Anda pesan saja. Ketika mau bayar juga Anda tinggal panggil waiters. Bisa kan ya panggil waiters untuk minta tagihannya nanti dibayarkan, semacam itu ya? Iya, kayak gitu sih, Pak. Baik, terima kasih Muhammad Hamzah. Ya, Pak. Saya lanjut ke siapa ya yang kira-kira suka? Yang perempuan nih, coba. Siapa ya? Giovanni, halo? Giovanni? Iya, Pak. Oke, Giovanni pernah pergi makan ke Ramayana tidak? Pernah. Oke, baik. Tadi saya sudah tanyakan ke Muhammad Hamzah ya, sistem yang berkesan menurut Muhammad Hamzah, yang menurut Muhammad Hamzah terbaik adalah yang di pizza. Nah, kalau di Giovanni seperti apa? Kalau buat saya sih Gokana Ramen, Pak.
Gokana Ramen. Oh ya, itu yang di ya ada ya, di Ramayana ada ya. Kenapa Gokana Ramen? Dia kan ada sistemnya juga manggil gitu kan, ada buku menunya, terus nanti diantarin makanannya, terus sambil nunggu makanannya tuh di Gokana Ramen itu ada welcome snack-nya gitu. Oke, jadi lebih ke servicesnya ya. Ya, ke sistem servisnya. Kalau saya spesifik kepada sistem antrian dan pembayaran bagaimana? Menurut Giovanni mana yang lebih bagus? Gokana Ramen bagus sih Pak, kan kalau mau mesen tinggal manggil waitersnya, terus kalau mau bayar juga bisa kayak minta bill gitu, nggak usah harus ngantri di kasirnya. Oke, saya secara spesifik pernah belum Giovanni beli makanan tapi tidak makan di tempat, jadi dibawa pulang? Nggak pernah Pak. Nggak pernah. Baik, berarti intinya adalah Giovanni melakukan pembeliannya secara langsung. Iya. Kalau ke tempat lain kemana lagi? Pernah ke misalkan ke KFC, ke Richeese, pernah? Pernah. Kayak saya spesifik deh. Antara KFC dengan Richeese dalam sistem pembayaran, menurut Anda mana yang lebih baik? Sistem pembayaran. Ya, sistem KFC. antrian, sistem pembayaran KFC. Oke. sih. Kenapa? Kan kalau Ricis dia mesen langsung bayar ya, tapi makanannya itu ngambil sendiri. Ada nomor antriannya, bukan di struknya gitu. Nanti kita lihat di layar udah nomor antrian berapa. Ntar kalau Oke, udah nomor baik. antrian kita yang ngambil gitu kan. Kalau KFC dianterin atau enggak kita yang bawa langsung ada gitu. Kalau belum siap pasti dianterin sama pelayannya. Oke, baik. Terima kasih Giovanni. Iya, Pak. Ya, jadi Giovanni memilih lebih menyukai ketika misalkan Giovanni bertransaksi menggunakan sistemnya KFC ya. Saya lanjut lagi ke siapa ya? Mungkin ke Nurul. Halo Nurul. Halo Nurul. Ya, Pak. Ya, Pak. Pertanyaan yang sama Nurul. Pernah makan di KFC atau di Richeese misalkan? Pernah dua-duanya. Oke, menurut Nurul mana yang lebih baik sistem informasinya di sana? KFC sih, Pak. KFC, kenapa? Lebih cepat sih, Pak, pelayanan. Kalau Ricis lama. Oke, baik. Dari ketiga mahasiswa yang kita tanyakan sistem informasinya, maka masing-masing mempunyai preferensi. Ya, terima kasih Nurul ya. Ya, Pak. Terima kasih juga Giovanni. Ya. Nah, sekarang sebetulnya adalah pertanyaannya adalah masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Kalau misalkan saya pribadi lebih senang dengan sistem informasi yang ada di Richeese. Terutama ketika misalkan jadi gini, di Richeese itu dia riset terlebih dahulu bahwa yang paling sering dikeluhkan oleh pelanggan itu apa? Ya. Ternyata yang paling sering dikeluhkan oleh pelanggan adalah antrian justru. Yang paling tidak mengenakan adalah ketika Anda merasa bahwa antrian Anda diserobot. Pernah tidak? Contohnya Giovanni pernah merasa tidak kayak antriannya kok saya diserobot gitu? Pernah, Pak. Kok kan tadi Giovanni sampaikan, oh di KFC nih, di KFC diantar nih ya, gitu kan? Iya. Tapi ternyata kok yang diantar itu duluan, perasaan saya duluan deh yang datang. Pernah merasa seperti itu tidak? Pernah sih. Ya pernah. Nah, kalau di Richeese, dia buat satu sistem di mana antriannya jelas. Betul ya? Jadi ketika misalkan Giovanni pesan, itu ada nomor antriannya, betul ya?
Iya. Jadi nggak merasa dalam tanda kutip dizolimi gitu kan, ngerasa oh iya urutan saya urutan sekian, sekarang udah nomor segitu nih, terus ada orang yang datang pasti urutannya di bawah kita. Tapi kalau misalkan di mana di pizza kah atau di tempat-tempat yang lain adalah kita sebagai customer pelanggan kadang merasa bahwa loh kok dia duluan atau kenapa sih pesanan saya lama? Ya mungkin pesanan kita pesanan yang lebih sulit dibuat ya ketimbang yang lain. Tapi kalau misalkan ada sistemnya memperlihatkannya, maka akan sedikit mengurangi. Ya. Contoh misalnya kita ke Ricis nih, ke Ricis kita pesan, oh urutan kesekian, oh baru urutan kesekian. Jadi kita bisa jalan dulu, misalkan pas begitu datang, oh ternyata sudah ada nih, kita tinggal langsung ambil. Itu adalah contoh-contoh di perbaikan sistem, ya. Nah, jadi Anda sudah kurang lebihnya secara aplikasinya Anda bisa lihat di keseharian Anda sebetulnya. Jadi tidak perlu muluk-muluk harus misalkan, oh saya harus melihat sebuah implementasi sistem itu di mana, di harus di kantor misalkan. Tidak juga. Anda perhatikan yang simpel-simpel ya, yang kecil-kecil saja. Oke, saya ada beberapa case sebetulnya. Saya coba tanya ke siapa ya? Halo Jessica. Iya, Pak. Jessica pernah belanja di minimarket apa saja? Di Carrefour, di Transmart, Carrefour, Transmart, terus Hypermart, Hypermart, ya, di Indomaret, gitu dulu. Oke. Di swalayan tersebut menurut Anda mana yang sistem informasinya menurut Anda yang terbaik? Di mana ya? Di Transmart sih, Pak. Di Transmart. Alasannya kenapa? Iya, karena menurut saya kalau di Transmart itu bisa ini ya menggunain apa sih namanya debit card kayak gitu, Pak, atau kredit card Oke. gitu. Yang lain bukannya bisa ya pakai kredit card? Iya sih bisa begitu juga. Bisa, Pak. Kalau misalnya di Transmart sama lagi apa namanya itunya lebih apa ya? Pelayanannya juga lebih ramah gitu, Pak. Sama Oke. kantong plastik itunya juga apa namanya? Oke, baik, terima kasih. Ya, terima kasih Jessica. Nah, ini Ya. tadi Jessica juga sudah ini ya, sudah memberikan contoh nih. Tadi Jessica bilang, kenapa lebih milih sistem yang di Carrefour? Oh, Pak, pelayanannya lebih ramah. Terus pelayanannya lebih cepat. Itu namanya kebutuhan non fungsional, ya. Kebutuhan non fungsional itu semacam itu. Sistem apa namanya? Informasi ini kan kalau misalkan sistem informasinya dijalankan terus petugasnya ramah, terus dalam dia di training dengan baik sehingga bisa menggunakan aplikasi dengan cepat, Anda pasti akan lebih senang kan? Kurang lebih seperti itu. Oke, mungkin saya secara spesifik ini. Biasanya kalau misalkan Jessica ke sebuah supermarket, kesulitannya apa yang yang pernah dialami apa kira-kira? Nyari barang, Pak. Misalnya kan kalau supermarket yang gede kan apa ya barangnya tuh suka apa ya suka banyak gitu kan lorong-lorongnya gitu. Saya jadi sulitnya misalnya mau nyari apa namanya sabun, tempat sabunnya di mana saya cari satu-satu gitu. Soalnya Paling membosankan itu ya. nggak ada tulisan tempat sabun kayak gitu di apa namanya di bagian apa lorongnya gitu nggak ada tulisannya gitu. Ini bagian tempat apa gitu. Oke, itu salah satu kesulitan Jessica ya, keluhannya Jessica ketika misalkan di supermarket. Nah, kalau misalkan Jessica diberi kesempatan untuk Jessica, kira-kira yang kamu butuhkan itu perlu dibuat sistemnya seperti apa? Tolong usulkan. Nah, Jessica akan membuat apa dari kesulitan itu? Secara manual atau gimana, Pak? Sistem informasi ya, kita spesifik sistem informasi komputer ya.
kalau misalnya saya sulit cari barang gitu ya, Ya. mungkin dibuatnya kayak ada apa ya? Ini kali ya, ada monitor gitu, Pak. Ada monitor, oke. Ngayal nggak apa-apa, tenang aja. Melayar ya. Ya kayak monitor layar gitu, terus habis itu ada di situ tuh ada denahnya gitu, Pak. Oh ya, ini Ada lorong denah, oke. ya, lorong di sini, ini tuh buat, bagian perlengkapan buat mandi, terus habis itu bagian sini buat makanan, terus habis itu di bagian sini buat minuman, kayak begitu, Pak. Mungkin sih saya. Jadi ketika misalkan itu tersedia semacam kayak misalkan kita di museum ya, seperti itu ya. Berarti datang ada denahnya, betul ya, di layar. Iya, Ya. tapi kayak semacam touchscreen gitu layarnya. Touchscreen. Nah, terus informasi yang Anda masukkan apa kira-kira ke touchscreen tersebut? Kalau saya sih mungkin bagian lorong pertama itu habis nama buat barang-barangnya apa aja yang yang ada di lorong pertama itu, misalnya di rak-rak pertama kayak gitu, Pak. Terus habis itu di rak kedua nama barangnya, terus habis itu nama bagian-bagian tempat penyimpanan barangnya gitu kali, Pak. Ya, betul. Jadi itu salah satu bentuk prakteknya seperti itu. Jadi misalkan gini, Jessica melihat, oh ternyata saya selalu direpotkan dengan cari barang. Oke, bisnis proses pertama cari barang adalah berarti manual. Bisnis proses yang diusulkan berarti cukup datang ke sebuah mesin ya, kemudian menginput nama barangnya apa, misalkan tempat sabun misalkan. Dan nanti di si searching ini dia akan di mesin tadi dia akan mencari dan akan mempointing atau menunjukkan ya. Oh, tempatnya di sini, misalnya nyala merah, tempatnya di sini, terus langsung dibuatkan denahnya. Jalan ke kiri, lurus terus ke kiri ya. Terima kasih Jessica sudah memberikan saran semacam itu. Iya, Pak. Bagus, artinya Anda sudah punya ide. Nah, saya coba lagi ke Jaladri. Halo Jaladri. Halo, Jaladri. Sinyalnya masih jelek? Kalau belum respon juga, saya coba ke Anwar ya, Anwar Maulana. Halo, Anwar Maulana. Halo. Halo. Halo Jaladri. Halo Pak. Oh oke, Jaladri. Tadi mendengarkan percakapan saya dengan Jessica? Jelas Pak. Percakapan saya dengan Jessica jelas ya tadi ya? Iya. Oke, saya ingin Anda lebih ngayal lagi nih, misalkan. Kalau misalkan Jessica tadi, ya usulannya adalah membuat semacam ada layar, ya layar di mungkin dekat dengan lorong, misalkan, atau begitu mau masuk ke supermarket, berisi informasi denah dan juga detail barang. Nah, kalau Jaladri kira-kira mengusulkannya seperti apa? Kalau misalkan lebih menghayal ya Pak, kalau Jaladri sih kepikiran kayak ada semacam robot pintar gitu Pak. Jadi setelah misalkan kita mencet ke layar itu, dia langsung nunjukinnya gitu Pak. Jadi dari sistem misalkan kita ke robot sederhana lah, mungkin kayak ada layar yang bisa berjalan gitu Pak. Jadi kita misalkan ngetik suatu barang yang kita mau, nah dia otomatis jadi kayak punya sensor untuk menemukan barang itu sih Pak. Kalau dari menghayal lebih tinggi sih seperti itu. Oke, baik, terima kasih. Iya, kalau Pak, kita langsung lagi nih Jaladri, diskusi lagi. Tadi kan kita ada kebutuhan analisis kebutuhan hardware kan? Iya. Ya. Nah, kalau analisis kebutuhan hardware kita prediksikan antara Jessica dengan Jaladri mahalan yang mana? Yang Jaladri, Pak. Yang Jaladri. Nah, sekarang coba berpikir lagi solusi yang lebih murah. Kira-kira apa? Kalau lebih efisien sih mungkin yang dari monitor itu mungkin apa istilahnya ya? Setelah ditunjukkan denahnya mungkin ada karyawannya mungkin yang membantu Pak. Jadi setelah ditunjukkan denahnya, karyawan itu bisa langsung nunjukin tempatnya gitu sih Pak.
Oke, mungkin itu masih non fungsional berarti ya. Saya sekarang lebih ke clue-nya gini. Kalau orang belanja biasanya bawa apa? Bawa troli. Oke, coba dari troli. Mungkin apa ya kalau dari troli ya? Trolinya mungkin kayak Bukan apa ya? pakai sistem sama tadi. Maksudnya dia mau Kayak nyari barang. Nah, kira-kira gimana trolinya kalau dari mungkin troli? trolinya kayak sama gitu Pak. Jadi kayak ada layar mungkin atau sesuatu sensor gitu Pak. Jadi ketika kita ingin mengetik nama barang tersebut ya troli itu istilahnya menunjukkan gitu Pak. Mungkin gitu ya atau Ya, terima kasih Jaladri. Nah, contoh-contohnya adalah seperti itu ya. Jadi misalkan trolinya nih dimanfaatkan. Trolinya ada layar sentuhnya, kemudian dia akan menginput ya. Contohnya gini, layar sentuh berarti pakai tablet ya. Tablet itu harganya sekitar 3 jutaan. Kalau misalnya ada pakai robot, berarti ada robot, ada motoriknya dan lain sebagainya. Mungkin kurang lebih ya 20 juta lah gitu. Bandingkan antara yang 20 juta. 20 juta itu aja sudah robot yang masih sangat sederhana ya. Dibandingkan 20 juta dibandingkan dengan 3 juta. Pasti Anda akan lebih milih 30 juta ya. Dengan melakukan modifikasi di troli. Ya. Jadi misalkan dan itu sudah ada sebetulnya. Sudah ada di swalayan-swalayan tapi di Indonesia saya belum pernah menemukan ya. Jadi saya pernah baca beritanya bahwa sistem informasinya adalah dicarinya adalah dari troli. Di troli disimpan tablet, kemudian dia akan ngetik di mana, terus dikasih alamatnya, rutenya. Jadi kita di tablet itu ada GPS-nya gitu. Jadi begitu trolinya jalan, dia akan tahu kalau misalnya salah berarti ya belok kiri, semacam itu kurang lebihnya. Ya, ngayalnya sampai level situ dan kemungkinan Anda akan temui beberapa waktu yang akan datang. Mungkin saat ini belum. Ya, tapi itu sangat mungkin untuk datang. Karena memang pasti orang paling resah adalah sebetulnya itu. Biasanya kan kalau misalnya ke swalayan ya, belanjanya cari tempat di mana gitu, susah. Gitu. Oke, saya lanjut. Ada yang mau mencontohkan sebuah sistem informasi? Contoh kasus misalkan? Dan menantang teman Anda untuk membuat sistem informasi yang bagus seperti apa? Kira-kira silakan. Dari Hiskia coba. Hiskia, halo Hiskia. Halo, Pak. Dari Hiskia bagaimana? Hiskia pernah menemukan keresahan yang di suatu tempat, di sebuah pelayanan yang belum ada sistemnya, kemudian apa yang diusulkan? Kalau itu sih paling kayak ini sih, kayak keresahannya gitu kan Pak ya? Ya, keresahannya apa? Paling kalau dari keresahan gitu sih tadi udah termasuk dalam contoh Bapak yang pertama itu Pak, yang kayak di Ricis, KFC, kalau kayak antrian gitu, terus kayak pemesanan, paling gitu sih. Soalnya saya jarang nongkrong Pak. Jarang nongkrong, oke. Jarang ke mall berarti ya? Jarang, saya lebih suka di rumah Pak, ngabisin duit ke mall mah. Rumahnya di belakang Ramayana Pak. Jadi udah terbiasa ya sama mall ya gitu ya. Bosan Pak. Oke, tapi menurut Anda begini, keseharian Anda aja lah misalkan. Anda butuh sistem apa sih sebetulnya yang belum ada gitu? Apa ya? Belum kepikiran sih Pak. Harusnya banyak kepikiran kalau milenial sekarang ya, karena idenya harus terus berkembang ya. Kalau zaman saya dulu nggak kepikiran yang namanya Gojek itu bisa. Saya nggak kepikiran yang namanya belanja secara online itu bisa. Nah, yang sekarang ini yang belum ada sistemnya, tapi Anda kayaknya kalau dibuat itu akan memudahkan Anda. Kira-kira apa contohnya? Idenya. Apa ya? Bingung sendiri saya jadi ya Pak. Mungkin yang lain dulu Pak. Boleh yang lain? Furkon, halo Furkon. Iya Pak. Furkon ada ide apa terkait dengan sistem informasi? Paling ini sih Pak, kalau misalkan kita ini belanja online Pak. Nah, kan kadang kita kan perkiraan sampainya barang kan kadang-kadang beda tuh dari yang diprediksinya. Karena kan 2 hari, tahu-tahu nyampainya seminggu lebih. Terus pernah juga sih Pak, soalnya waktu itu dicek kalau itu lewat Shopee ya, beli barang waktu itu lewat di Shopee.
katanya sih yang di JNE-nya yang di daerah dekat rumah saya. Pas saya ke sana, taunya ternyata masih di gudang, dan itu teh udah lebih dari ininya sih Pak, dari apa namanya, dari tanggal perkiraannya, makanya saya samperin ke sana. Jadi Oke. mungkin kalau misalkan ininya Pak, idenya mungkin ya Pak. Jadi dari setiap barangnya itu kan dikirimnya kan biasa kan pakai mobil Pak. Ya. Kalau mobil kan nggak ada motor, kalau nggak motor kan. Nah lebih baik jadi kalau misalkan barang kita misalkan ada yang di mobil A gitu, jadi di mobil A tuh kayak ada pelacaknya gitu Pak, secara langsung gitu, jadi kayak Google Maps gitu, jadi kita tahulah si barang kita tuh sekarang ada di mana secara real time-nya gitu Pak. Karena kadang-kadang Wah suka ya, beda bagus. gitu. Sip. Bagus Furkon, terima kasih atas usulannya ya. Iya Pak. Jadi benar sekali ya. Saya juga punya keresahan yang sama ya, ketika misalkan barang ini sudah sampai mana sih gitu ya kan. Pengennya Furkon real time ya, barangnya sudah ada di mana. Jadi atau mungkin di suatu ketika, suatu masa ya ditemukan teknologinya mungkin oleh Furkon ya. Misalkan Furkon punya kemasan packagingnya ini sudah dilengkapi dengan GPS yang sangat murah misalkan gitu. Jadi misalkan nemu chip murah jadi setiap barang itu kalau dikemas dengan box yang miliknya Furkon ini ya. Jadi kemas di miliknya Furkon, kita bisa tahu posisinya dari mana. Jadi bisa di tracking gitu. Itu usulan yang sangat bagus dan bisa jadi kedepannya mungkin akan ada semacam itu ya. Jadi benar-benar real time nih si pengiriman barang sudah sampai mana barang saya. Nah, semacam itu. Terima kasih Furkon sudah memberikan saran. Kalau bisa dibuat ya Furkon ya. Iya Pak, nanti saya ini coba deh. Siap. Jadi mungkin bisa juga kalau misalkan Anda sebagai akademisi atau kaitannya dengan Rospa, Anda bisa membuat simulasinya gitu. Jadi membuat simulasi sistem yang sudah ada, berarti Anda misalkan melakukan analisis di ekspedisi. Ekspedisi ini dikasih GPS. Jadi Anda kerjasama dengan ekspedisi, si ekspedisi ini akan diberikan box khusus. Jadi setiap barang itu barang tentunya dengan mungkin bisa diawali dengan barang-barang yang sangat sangat wajib kita ketahui adanya di mana kan semacam itu. Contoh misalnya barang sangat berharga. Tentunya dengan tambahan harga ya. Kalau sekarang kan bisa dengan tambahan harga. Jadi box tersebut barangnya nanti dimasukkan ke box dan box itu bisa diakses oleh kita sudah sampai mana barangnya. Itu bisa sangat memungkinkan untuk dilakukan. Terima kasih Furkon usulannya. Sama-sama Pak. Yang lain mungkin ingin memberikan keresahannya. Tadi Furkon cukup bagus ya idenya. Semacam itu Hizkiah, yang ringan-ringan saja. Oke Pak, masih dipikirkan Pak. Oke, coba Rafanisa deh. Halo Rafanisa. Halo Rafanisa. Rafanisa bisa dengar saya? Seperti Rafa. Sepertinya Rafa tidak mendengar saya nih. Pak Wahidin. Ya Hamzah, silakan. Kalau yang semisal misalnya kita belanja contohnya kayak di Lotte nih, misalkan Lotte Mart nih ya Pak. Lotte Mart di Karawang di mana ya? Itu yang di Klari itu Pak, lampu merah. Lampu merah Klari. Seberang di Snaker itu. Warung bambu. Iya, warung bambu. Oh, iya. Semacam ya, itu lah. Pokoknya Lotte atau enggak Indogrosir atau apa gitu Pak. Semacam kayak toko gitu. Nah, kalau misalkan itu sih, kenapa sih kita nggak buat kayak semacam sistem? Contohnya kita tetap diam di kasir gini. Kita tetap diam di kasir. Tapi ketika kita butuh barang itu nyamperin kita sendiri gitu Pak. Kayak misalkan memang ada jalur si barang itu buat masuk ke kasirnya gitu. Jadi misalkan kita punya aplikasi di Lotte-nya misalkan gitu. Nah kita misalkan butuh barang Pampers atau gula dan lain sebagainya gitu. Ketika kita klik, nah barang itu tuh
nyamperin kita sendiri ke kasir gitu Pak. Oke. Gitu ya Pak. Ya memungkinkan, tapi kan gini. Daripada kita keliling-keliling tokonya gitu Pak. Ya itu sebetulnya kan sudah diwakili, sebetulnya ada sistemnya. Kalau di Indogrosir semacam ini, jadi sebelum belanja Anda sudah dari rumah pakai aplikasi. Di Indogrosir ya. Ya, Halo Hamzah. Ya, di Indogrosir itu ada aplikasinya. Anda tidak perlu capek belanja, jadi nanti sudah ada berapa, nanti dikomit, udah oke. Nanti Anda datang ke situ tinggal ambil barangnya. Oh, udah ya Pak. Sudah ada. Gitu ya. Mungkin Hamzah belum pernah pakai aplikasinya ya, tapi kalau yang saya ketahui di Indogrosir bisa seperti itu gitu. Jadi kan tidak capek kan ya, yang penting barangnya sudah tersedia, itu sudah ada sistemnya. Tapi terima kasih sudah memberikan usulan, bagus gitu. Terus yang masalah ini Pak, yang tadi yang masalah mengenai sistem antrian itu, yang kita perbandingan dari beberapa ini gitu ya, toko gitu, misalnya yang inilah restoran gitu. Kalau misalkan itu sih Pak, sempat kan yang saya pernah bilang di awal itu yang kata Bapak nanya yang udah pernah bekerja gitu. Saya kan pernah kerja di McD gitu ya Pak. Di McD ya? Iya. Nah, jangankan perbandingan dari restoran yang satu sama restoran yang selanjutnya gitu, atau restoran yang lain gitu. Dari McD yang satu sama McD yang lain juga beda Pak kalau dalam sistem antrian gitu. Oh iya, bagaimana? Jadi contohnya gini ya Pak, antara McD di Grand Taruma dengan McD yang pernah saya tempatin, pernah saya bekerja itu di rest area yang kilometer 57 gitu. Ya, bedanya apa? Kalau masalah antrian, jadi kalau misalkan di Grand Taruma itu kan yang biasa umum gitu, McD umum itu kita datang terus disambut dengan yang cruise store-nya itu, pilih mau menu apa, terus bayar, tunggu sebentar. Nah tapi kita nunggunya kan tetap di situ gitu, sehingga terjadi antrian yang panjang gitu Pak. Kalau misalkan memang banyak pengunjungnya gitu kan. Nah untuk yang di kilometer 57 itu, ketika saya masuk kerja itu menggunakan sistem yang baru Pak. Jadi ketika kita sudah milih menunya itu, misalkan kita menu panas 1 dengan es krim misalkan. Nah ketika sudah bayar, udah transaksi, itu kita dikasih nomor antrian Pak. Kita nunggunya di tempat yang sebelahnya gitu, sebelahnya. Jadi tempat sebelahnya itu tempat khusus ngambil makanannya. Jadi ketika antriannya pun panjang, itu kita udah dapat nomor antrian tersendiri. Misalkan ada 5 orang yang ngantri, nah 5 orang itu beda-beda nomornya. Ketika misalkan yang nomor 1 sudah selesai, nah nanti dipanggil Pak nomor antrian 1, nah baru dia ngambil makanannya. Sehingga untuk yang terjadi kasus yang terjadi perebutan didahulukan itu kecil kemungkinannya Pak kalau di McD yang mempunyai sistem yang baru kayak gitu sih Pak. Wah, terima kasih Muhammad Hamzah sudah berbagi. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi kan artinya ada perbaikan karena melihat bisnis prosesnya ya. Kan kemarin kita bilang ada analisis kebutuhan user ya. Kebutuhan user yang tadi tuh. Mungkin McD melihat bahwa ada permasalahan dengan antrian nih, penumpukan, terus membuat tidak nyaman dan lain sebagainya, maka dibuat sistem antrian. Sistem antriannya dipakai. Nah, kalau sudah proper, ya mungkin bisa jadi McD ini menerapkannya, menganalisis lagi kebutuhan berdasarkan regionalnya. Misalkan, kalau kebutuhannya di rest area bisa kita terapkan. Di tempat tertentu misalkan tidak perlu. Kenapa? Karena misalkan kan sistem tersebut berarti kan butuh perubahan, mungkin butuh hardware tambahan ya untuk sistem antriannya dan seterusnya. Ya. Tapi terima kasih sudah berbagi. Ya Nurul. Sama-sama Pak. Silakan. Cuma ikut nambahin juga sih Pak, kalau di Jakarta juga beda. Dia ada booth yang khusus emang antrian langsung ke counternya. Terus di situ juga ada yang cashless gitu. Ada kayak monitor besar, kita bisa langsung milih touchscreen gitu. Kita bisa bayar via kartu langsung dimasukin, atau uang juga bisa langsung dimasukin. Jadi kayak vending machine gitu. Terus nanti keluar nomor antriannya, udah gitu nanti dipanggil sesuai nomor antrian. Terus ada tempat duduknya gitu. Bukan tempat duduk juga sih, kayak
kita berdiri tapi ada bersandarnya gitu. Kalau di Jakarta rata-rata udah banyak cashless sih itunya restorannya itu Pak. Oke, terima kasih sudah memang banyak Pak. Memang sudah Terima kasih sudah berbagi Nurul dan Hamzah ya terkait dengan tersebut. Oke, itu kan di makanan ya. Mungkin kalau misalkan saya ke Nurul dulu ya, misalkan semacam ini. Nurul pernah ke bioskop belum? Iya Pak. Hobi nonton di bioskop? Iya. Iya. Oke. Bandingkan antara tiket dahulu dengan sekarang, yang paling memudahkan menurut Nurul yang seperti apa? Yang online. Yang online ya, misalkan CGV dengan CGV membernya, atau misalkan kalau misalnya 21 udah MTIK ya kalau tidak salah ya. MTIK. Ya, menurut Nurul itu berawal dari keresahannya apa? Problemnya apa? Antrinya lama Pak, misalnya datang kita misalkan filmnya mulai jam 3. Terus kita datang telat atau gimana, antrian udah panjang, terus kita nggak bisa dapet tempat duduk yang sesuai keinginan. Nah, kalau online kan bisa langsung milih dimanapun, kapanpun, dan tempatnya juga sesuai yang kita pengen gitu, Pak. Jadi ada semacam reservasi terlebih dahulu kan? Iya. Itu juga sama ya, jadi itu adalah salah satu contoh perbaikan sistem yang berawal dari memang sebuah bisnis proses A yang ingin dicapai adalah bisnis proses B. Perbaikan dari A dan B. Dan itu kehidupan manusia secara normal pasti akan semacam itu. Dan terus-menerus akan ada perbaikannya dan perbaikannya. Dulu mungkin kita kan tidak pernah berpikir ya Nurul, misalkan kok dompet tapi kok nggak ada isi duitnya ya misalkan. Atau misalkan kita pakai cashless, kok bisa, bagaimana caranya, semacam itu kan. Nah, apalagi sekarang didorong dengan beberapa aplikasi semakin pesat nih, semakin maju. Location based application juga sekarang sudah banyak kan. Gojek, kita bisa tahu. Kalau dulu kan kita bosen banget sih nungguin driver nih. Kita sekarang bisa kelihatan tuh drivernya udah nyampe mana misalkan. Betul kan seperti itu. Begitu juga tadi ya, bioskop ya Nurul ya. Nurul kalau misalnya pergi bioskop biasanya harus ngantri ya. Sekarang tinggal pakai aplikasi, kemudian aplikasinya dipakai, reservasi, bayar, cetak tiket, tetap cetak tiket ya Nurul? Iya, tapi kalau saya sih Pak lebih prefer ke 21. Soalnya kalau di CGV sama-sama cetak tiket. Cuman kalau di CGV itu kan kita masukin kode. Nah itu kadang salah pencet, ada downtime-nya lah kalau udah salah pencet gitu. Apalagi kita apalagi buru-buru. Saya pernah tuh salah pencet. Nah kalau di 21 kan tinggal di scan doang, scan barcode. Jadi lebih cepet gitu Pak. Nah oke. Itu berarti artinya Nurul juga sudah bisa membandingkan kan? Iya. Oh ternyata sistem di CGV masih ada kelemahan nih. Kalau dibandingkan dengan yang di 21, wah di 21 udah ada scannernya ya, QR ya, mungkin QR ya. Di QR code-nya di scan, kemudian udah deh cetakannya keluar. Kan semacam itu ya Nurul ya? Iya. Terima kasih Nurul. Nurul lagi mungkin Nurul kayaknya sering bepergian ya. Kalau tiket kereta bagaimana Nurul antara yang dulu dengan yang sekarang? Nah itu Pak, lebih enak yang sekarang. Oke, baik. Lebih enaknya apa? Nggak perlu cetak tiket Pak. Misal kalau kereta ekonomi lah Pak, dulu tuh harus dari yang harusnya beli langsung ke booth-nya cetak tiket. Terus ada perubahan lagi, ternyata udah bisa pesan online. Nah, tapi masih harus cetak tiket. Nah, di next-nya perubahan lagi, sekarang nggak perlu, tinggal itu aja scan QR. Terus nanti kalau di kereta ada kondektur, tinggal tunjukin aja itunya. Oh itu yang terbaru seperti itu ya? Saya belum pernah mengalami yang seperti itu. Untuk saya sekarang belum. Kereta jarak jauh sekarang sudah bisa semacam itu? Bisa online tiket juga Pak. Oh tidak, maksudnya saya perlu cetak, tapi kalau jarak jauh masih tetap perlu cetak tiket kan? Masih perlu, tapi kalau nggak perlu cetak juga bisa Pak. Ya, artinya sudah, kalau zaman dulu kan kita sulit membayangkan ya, aduh kereta pasti
bahasanya tuh riuh lah kalau mau beli tiket kereta, belum sodok-sodokan dan lain sebagainya, betul kan? Iya, Tapi kalau benar. sekarang dengan perubahan perombakan organisasi, kan tadi disampaikan juga kemarin kita ada analisis kebutuhan user, juga ada analisis kebutuhan sistem. Analisis kebutuhan usernya apa? User inginnya mudah. Kalau dulu cita-citanya ya, waktu zaman dulu disampaikan Pak Jonan waktu masih jadi Menteri Perhubungan adalah kenapa tidak dibuat si stasiun itu seperti bandara, kan semacam itu ya. Iya. Di bandara itu ada boarding pass, kemudian pengantarnya juga tidak melebihi boarding pass kan. Iya. Jadi kalau dulu kan orang nganter masuk banyak gitu, betul kan? Iya, Pak. Kalau sekarang kan harus boarding dulu baru ke area dan itu dijagain kan. Iya. Seperti bandara lah, kurang lebih konsepnya seperti itu. Nah, kebutuhan yang lain apa? Kebutuhan sistemnya adalah berarti analisis kebutuhan sistemnya dia butuh tadi aturan dan lain sebagainya, kebutuhan fungsional, non fungsional, dan juga analisis aplikasi. Nah, aplikasi yang dibangun apa saja? Aplikasi yang dibangun adalah aplikasi ticketing. Terus ada aplikasi point of sale-nya juga kan. Jadi kalau mau boarding tinggal biasa. Kalau di beberapa stasiun kan ada yang bisa kita cetak sendiri ya. Maksudnya ada terminalnya, kita tinggal cetak saja, misalkan di Bandung dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya di Karawang kan ada petugasnya tuh, masih ada petugasnya kadang. Atau baru bentuknya masih kayak komputer, kita scan gitu kan, kemudian tercetak. Iya. Jadi macam-macam. Nah, itu adalah analisis kebutuhan aplikasi dan juga analisis kebutuhan teknologi. Jadi, pakai PC masih cukup, oke. Kalau ada yang mampu beli yang terminalnya. Atau kalau yang lain, masih manual, cetak ke petugasnya misalkan. Karena kan setiap stasiun kan mungkin beda-beda ya penerapannya. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih Nurul sudah berbagi. Iya, Pak. Ada yang ingin disampaikan Nurul mungkin? Apa ya, paling keresahan soal traveling gitu sih, Pak. Oke. Kayak misalkan kalau sekarang kemarin-kemarin lah, kalau saya mau liburan, terus mau cari tour guide kan rada susah, mau cari yang terpercaya gitu. Pokoknya informasinya minim gitu. Terus kalaupun nemu juga harganya kita nggak bisa nego gitu kan. Nah, pengennya sih ada suatu sistem gitu, mungkin entah siapa yang mau bikin. Di situ ada kayak aplikasi isinya tuh tour guide, semua tour guide yang dari bermacam harga, terus kapasitasnya dia bisa nganterin kemana-kemana gitu kan. Kita bisa milih gitu, misalnya kita mau ke Bandung, terus di situ ada pilihan, ada tour guide dari PT apa, ada tour guide dari mana, dia ngasih rekomendasi harga sekian, terus mau ke tempat wisata apa aja gitu. Paling itu, soalnya agak susah sih kalau misalnya saya mau ke tempat yang jauh, terus nyari tour guide yang trusted tuh susah gitu. Kan kalau misalnya di satu sistem aplikasi yang resmi gitu kan bisa ketahuan itu tour guide-nya trusted atau enggak. Terima gitu. kasih atas usulannya ya. Cukup menarik ya. Saya juga merasakan keresahan yang sama ya sebetulnya. Jadi mungkin bisa Anda misalkan membuat sistemnya sendiri, Nurul membuat sistem aplikasinya sendiri. Jadi aplikasinya namanya e-Tourguide misalkan. Atau misalkan Nurul bisa mengusulkan ke penjual tiket online ya. Sekaligus juga menjual layanan tour guide ya. Kurang lebih harapannya seperti itu kan Nurul ya. Misalkan saya beli paket nih, beli tiket. Nanti di sana udah ada referensi nih. Apakah butuh tour guide gitu, terus nanti akan direkomendasikan siapa yang kosong di jadwal tersebut. Terus harganya berapa, sudah include di situ. Kurang lebih gitu ya, Nurul ya. Wah, terima kasih Nurul. Itu juga salah satu ide juga. Nah, bisa tidak dibuat untuk sebagai misalkan sebagai skripsi ya? Bisa juga. Anda buat analisisnya, Anda dari sekarang sudah mulai belajar kira-kira programming yang cocok apa. Ternyata misalkan saya mau membuat aplikasi ini aplikasi Android misalkan, berarti Anda sudah dari sekarang belajar mobile programming misalkan. Anda membuat
Kalau dari sisi SI kan analisis dan perencanaannya juga tidak masalah. Dibuat analisisnya, perencanaannya seperti apa. Walaupun misalkan programnya tidak jadi pun sebetulnya anak SI tidak masalah gitu. Tapi menganalisis saja sudah mencukupi gitu. Dan tahu kebutuhan sistemnya apa, tahu bisnis proses sebelumnya apa, kemudian bisnis proses yang diajukan apa, kebutuhan aplikasinya apa, kebutuhan teknologinya apa. Kurang lebih seperti itu, Nurul. Iya, Pak. Baik, saya rasa sudah cukup malam ya pertemuan kita. Oh, tapi masih lama sih sebenarnya, masih 30 menit. Tapi kalau misalkan saya akhiri, apa ada yang keberatan? Ada, Pak. Tidak ada, Pak. Tadi yang keberatan siapa? Nggak ada, Pak. Oh. Tidak ada, Baik. Pak. Saya mohon maaf ya, malam ini tidak ada kuis berhadiah ya, karena kemarin saya sudah buat kuisnya. Iya, Pak, nggak apa-apa. Jessica kemarin pulsanya sudah terima ya? Iya, Pak, udah, Pak. Makasih. Nah, itu buktinya dari Jessica benar-benar hadiahnya saya kirimkan. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan kuliah kita pada malam hari ini. Jadi pada intinya tidak terlalu Anda misalkan mencari sistem di mana sih. Nah, yang sekitar kita saja banyak sebetulnya. Yang sebelumnya belum ada sistemnya, atau yang sebelumnya sudah ada sistemnya ingin diperbaiki, itu sangat banyak sebetulnya. Yang saya awal-awal saya ceritakan tentang misalkan sistem informasi pengelolaan sampah misalkan, banyak belum diterapkan. Contoh misalkan yang lain lagi, apa ya, misalkan membantu mencarikan tempat penitipan anak misalkan, saat ini juga mungkin belum begitu banyak aplikasinya ya secara online ada di mana. Terus Anda mencari helper, kalau helper sudah mulai banyak ya, maksudnya cuman yang sifatnya misalkan mingguan atau bulanan itu belum ada aplikasinya. Mungkin Anda bisa membuat aplikasinya. Atau yang perbaikan, misalkan ya tadi ada butuh layanan tour guide ya dibuatkan. Terus tadi juga ada apa namanya? Tadi ada beberapa banyak ya dari rekan-rekan Anda sudah disampaikan. Jadi Anda juga harus kreatif, apalagi saat ini kalau ditanya misalkan Anda masuk ke Rosma ambil jurusan apa? Jurusan sistem informasi. Nah, nanti pasti ditanya, Anda bisanya apa gitu. Anda hasilnya apa dari kuliah? Nah, mulai dari sekarang Anda sudah mulai harus bisa melihat sekeliling Anda yang sistem itu apa, kemudian perbaikannya apa, saya bisa lakukan apa. Kurang lebih demikian mata kuliah yang saya sampaikan pada malam hari ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Malam, Pak. Terima kasih.